Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakronisme tokoh juga seringkali terjadi di dalam penulisan sejarah. Karena memang sejarah itu memang bisa dikatakan sebagai ilmu yang berbicara antar tokoh. Karena tokoh-tokoh itu saling berinteraksi, saling bertransaksi dalam kehidupan dari berbagai segi, berbagai bidang. Nah, sehingga muncul tokoh-tokoh yang bisa jadi namanya sama, tetapi orangnya berbeda. Ya, jadi orang harus bisa membedakan antara nama-nama yang sama atau mirip-mirip. Nah, inilah yang merupakan tuntutan bagi sejarawan harus mengingat identitas setiap tokoh. Nah, sehingga karena ini berkaitan identitas, maka juga harus bisa menghafal genealogi atau silsilah. Artinya silsilah raja-raja Jawa misalnya, silsilah raja-raja Galuh, itu harus dihafalkan. Jangan sampai terjadi kekeliruan penyebutan urutannya atau memasukkan tokoh lain di dalam urutan itu. Nah, tentu saja ini memang menjadi semacam beban berat. Jadi sejarawan memang harus mempunyai latar belakang, menghafal tokoh-tokoh, menghafal tahun-tahun, menghafal tempat-tempat atau ruang-ruang. Nah, tetapi tidak berarti bahwa ilmu sejarah itu menjadi ilmu yang rendah karena dibangun oleh hafalan, tetapi justru dengan hafalan itulah sejarawan akan bisa lebih leluasa, terutama untuk melakukan analisis terhadap fakta-fakta yang tadi. Itu fakta-fakta ruang, fakta-fakta tempat, ya, ruang atau tempat, kemudian fakta-fakta temporal atau waktu, atau fakta-fakta tokoh. Nah, fakta tokoh ini harus didukung oleh semacam pengetahuan biografi. Ya, jadi biografi ini termasuk sumber sejarah yang sangat penting bagi sejarawan. Jadi dia tidak boleh melakukan kesalahan menyebut seorang tokoh dan sebagai tokoh lain. Jadi misalnya di Indonesia ada tokoh Jenderal Sumitro, tentu berbeda dengan Profesor Dr. Sumitro Djoyohadikusumo. Ya, jadi harus bisa dibedakan itu, dan harus tahu biografinya masing-masing tokoh itu, supaya di dalam penjelasan sejarah kita tidak melakukan anakronisme tokoh. Nah, kalau di Banyumas nama Sumitro itu ternyata ada beberapa ya. Jadi contohnya misalnya ada tadi Sumitro Djoyohadikusumo, kemudian ada Sumitro Sumitro Profesor Dr. Sumitro. Tapi ini doktor di bidang kedokteran. Jadi salah satu Profesor Dr. Sumitro yang satu ini adalah putra dari Raden Arya Wiryatmaja, yaitu seorang penulis babat di Purwokerto pada penghujung abad yang ke-19. Dia punya putra yang namanya Profesor Dr. Sumitro, ya, dari bidang kedokteran.
Kemudian ada juga Sumitro penulis babat juga tahun 60-an. Ya, jadi nama-nama yang mirip-mirip gitu ya. Seperti Margono Joyohadikusumo, ayah Sumitro misalnya, ini adalah tokoh perbankan, pernah menjadi ketua DPA yang pertama, tetapi juga ada Margono Soekaryo misalnya. Profesor Dr. Margono Soekaryo adalah ahli kedokteran di ilmu bedah ya, yang pertama di Indonesia, jadi ahli bedah yang pertama di Indonesia, orang Sokaraja gitu ya, kelahiran Sokaraja. Sementara Margono Joyohadikusumo adalah kelahiran Bodas Karangjati. Nah, juga ada nama Surono yang sama. Surono misalnya, ada Surono Dalang, legendaris Banyumas, dari Kalijati, Banjarnegara. Kemudian ada juga Jenderal Surono. Nah, ya, jadi Jenderal Surono ini kelahiran kota Banyumas ya. Jadi banyak sekali nama-nama yang mirip-mirip gitu ya, tetapi berbeda. Nah, kalau kita tidak mengetahui dengan jelas perbedaan tokoh-tokoh itu, maka yang terjadi kita bisa melakukan apa yang disebut dengan anakronisme tokoh. Jadi sejarawan harus punya modal yang besar mengenai ingatan kolektif ya, dari tokoh-tokoh yang hidup dan mempunyai peran di dalam sejarah. Jadi karena ada nama yang sangat sering dipakai, tetapi ada juga nama yang tidak sering dipakai ya. Jadi misalnya seperti Gumbreg misalnya, Dr. Gumbreg misalnya, pendiri Budi Utomo dari Banyumas ya, dia namanya sungguh nama yang unik ya, karena jarang kita mendengar nama itu. Nah, karena jarang dan namanya unik itulah, maka seringkali orang berpikir bahwa Gumbreg ini adalah orang Belanda karena ada Gumbreg ya. Padahal Gumbreg ini adalah nama pawukon ya. Jadi salah satu wuku dari 30 wuku dalam kalender Jawa. Jadi pawukon itu ada 30 wuku. Dari wuku pertama yaitu wuku Sinta yang ditutup wuku Watu Gunung yang ke-30. Ini di dalamnya itu ada wuku Gumbreg. Nah, jadi Gumbreg itu sekali-kali bukan nama Belanda tetapi nama Jawa asli ya. Jadi sejarawan harus tahu bahwa mengapa kok diberi nama itu. Kemudian juga ada nama-nama paraban di dalam masyarakat Jawa. Jadi nama paraban itu adalah nama sebutan bagi orang Jawa yang kecil, pada waktu kecil disebut dengan misalnya nama-nama binatang ya. Jadi pada waktu kecil, karena mungkin perilakunya seperti anak angsa, maka anak itu dinama Blengur ya. Jadi ada nama tokoh disebut Blengur, anak angsa, karena mungkin ya ada peristiwa tertentu yang berkaitan dengan anak angsa itu ya. Jadi ada itu nama paraban itu. Jadi pada masa Jawa yang zaman dulu itu seringkali muncul nama paraban atau sebutan ya. Jadi misalnya Prapanca itu adalah nama paraban bagi tokoh yang pernah menjadi pejabat Dharmadiaksa Ringkasogatan pada zaman Majapahit. Jadi nama paraban itu adalah nama yang mudah disebut, mudah diingat, dan pada zaman dulu sering dipakai. Nah, ketika sudah menikah, orang kemudian mempunyai nama tua, yaitu nama setelah menikah.
biasanya nama tua itu disebut oleh atau diberikan oleh mertuanya. Nah, sehingga pemberian nama tua ini akan menghilangkan nama ke kanak-kanaknya, nama kelahiran. Ya, jadi seringkali ya semua tokoh itu juga ada nama kelahirannya atau nama paraban yang dikenal oleh kalangan teman-temannya pada masa kecil, ya, dan kemudian terlupakan karena diberi nama ketika sudah menikah. Nah, karena itulah seringkali orang harus mengetahui nama-nama paraban atau nama-nama seseorang yang dulu, ya, nama pertama karena dipakai nama itu kemudian dia sakit-sakitan, kemudian karena supaya sembuh maka diganti dengan nama yang baru. Nah, penggantian nama ini seringkali nama yang lama terlupakan. Nah, jadi nanti mungkin yang bersangkutan masih tetap mengingat bahwa dulu pernah punya nama yang lain gitu ya. Nah, ini seringkali sejarawan pun harus tahu, ya, bisa mengetahui supaya apakah tokoh inilah yang mempunyai nama kecil ini gitu ya pada waktu masa kanak-kanaknya itu. Jadi sejarawan seringkali mengetahui nama-nama yang tidak populer, nama-nama yang sudah dilupakan bahkan oleh tokoh itu sendiri maupun oleh masyarakat secara umum. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.